Yang pertama hukum Hess, ya, hukum Hess ya menyatakan delta H sama dengan delta HF produk dikurangi delta HF reaksi. Nah, total delta H itu delta H1 tambah delta H2 tambah dan seterusnya. Kalau energi ikat itu kebalikannya. Delta H reaksi dikurangi delta H reaktan, ya. Reaktan atau reaksi, ya, delta H reaksi dikurangi, sorry, ini bukan reaktan ya. Reaksi dikurangi produk. Jadi antara energi ikat dengan ini kebalikan. Kebalikan. Maksudnya kebalikan gimana? Kalau hukum Hess, delta H produk kurangi reaksi. Kalau energi ikat rata-rata, reaksi kurangi produk. Jadi kebalikan. Ya, rumusnya kebalikan. Paham ya? Jadi kalau hukum Hess, delta HF produk kurangi reaksi. Kalau energi ikat, reaksi kurangi produk, kebalikannya. Langsung saja kita bahas soal-soalnya. Teorinya cuma kayak gitu. Bentar ya. Berikut diagram tingkat energi PbO2. Ya, berdasarkan diagram tersebut, perubahan entalpi 47,8 gram PbO2 adalah coba kamu perhatikan baik-baik. PbO2, lihat gambarnya ya. Lihat gambarnya ya. Ya, PbO2, kamu lihat gambarnya baik-baik. Ya. Jadi pembentukan PbO2, pembentukan ini. Lihat panahnya. Ini ke bawah. Ya. Ini ke bawah. Ini ke atas. Paham ya? Jadi dilihat arah panahnya. Ya. Panahnya ini ya adalah yang ke bawah harus sama dengan yang ke atas. Panah ke bawah harus harus sama dengan yang ke atas. Ya, kita cari delta H1. Ya, kita harus cari delta H1. Ya, delta H1 ini berapa? Jadi gini, kalau dilihat delta H1 ini kan ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah, ya. Jadi ini titik awalnya di mana sih, titik awalnya dan kondisi akhirnya gimana, ya. Kalau dilihat di sini, ini tinggal balik aja, ya. Ini kan ke atas, itu positif. Kalau kita balik seperti ini, delta H2-nya ini jadi delta H2-nya ya. Jadi negatif delta H2. Jadi negatif. Jadi nilainya ini ya adalah negatif 276,6 kilojoule ya. Jadi kalau saya balik itu jadi negatif. Paham ya? Awalnya ke atas itu positif, kalau saya balik ke bawah. Jadi total delta H1 ya, kita cari delta H1 itu kan ke bawah. Sama dengan yang ke bawah semua. Jadi delta H1 kan arahnya dari ujung sini ke ujung sini kan ke bawah. Berarti sama dengan min delta H2 ditambah delta H3 yang arahnya ke bawah sama. Ya, ini kan arahnya ke bawah dari ujung ke bawah sampai ke atas ke bawah. Nah, ini berarti sama dengan ibaratnya jalan. Jalan itu berarti bisa langsung, delta H1 kan langsung. Atau bertahap. Bertahapnya itu dari min delta H2 dilanjut
delta H3. Ini jadi min kenapa? Karena tadi positif sekarang jadi negatif. Nah, min delta H2-nya itu minus 276,6 kilojoule. Ditambah delta H3-nya minus 58,5 kilojoule. Berarti delta H1-nya ini ketemunya ini adalah, kita hitung ya. Bentar. Ya, 276,6 ditambah 58,5. Jadi negatif 335,1 kilojoule per mol. Ya, jadi ini udah ketemu. Cuma yang ditanyakan bukan ini. Di sini ada kalimat berdasarkan diagram tersebut perubahan entalpi untuk 47,8 gram. Nah, kita cari molnya PbO2. Untuk mencari mol itu adalah massa dibagi mR. mR PbO2. Nah, ini masanya 47,8 gram dibagi mRPB 207 ditambah O-nya 2 kali 16, 2 kali 16, sehingga dapatnya 47,8 dibagi 2 kali 16. 32 tambah 207. Dapatnya 239. Jadi molnya PbO2 sama dengan ya 47,8 dibagi 239 sama dengan 0,2 mol. Berarti kalau mencari delta H-nya, ini kan ketemu kilojoule per mol. Ini masuk sini. Jadi ini kilojoule per mol itu untuk 1 mol. Jadi ini 0,2 mol dikali minus 335,1 kilojoule per mol. Dapatnya adalah minus 67,02 kilojoule. Nah, ini delta H yang diminta. Ya, ini artinya untuk 1 mol minus 335. Kalau yang diminta ini kan PbO2-nya kan 47,8 gram, berarti 0,2 mol. Berarti 0,2 mol kalikan ini dapatnya minus 67,02 ya kilojoule per mol. Nah, ini pembulatan aja ini. Kita cari yang paling mendekati. C. Screenshot dulu. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya. Lanjut ya. Perhatikan diagram siklus reaksi termokimia berikut. Perubahan M2 tambah ini menjadi O plus P2 adalah, jadi ini awalnya, ini akhirnya. Nah, OP2 ini akhir. Ini M2N, ini awalnya ya. Kamu lihat gambarnya di sini, ditanya OP2, ditanya delta H4 ini. Ya. Kamu lihat panah-panahnya. Ini panahnya ke sini. Dilanjut ke sini. Ya. Yang ini panahnya ke sini. Dilanjut panahnya ke sini. Jadi ibaratnya jalan. Startnya ini awalnya di sini. Akhirnya di sini. Satu lewat kiri. Satu lewat kanan. Jadi ibaratnya jalan. Dua jalur yang berbeda. Tapi ujung akhirnya sama. Ya. Jadi total energi yang diperlukan sama. Jadi yang energi lewat kiri itu sama dengan energi lewat kanan. Lewat kiri siapa? Delta H2 ditambah delta H3 yang kiri. Yang lewat kanan siapa? Delta H1 ditambah delta H4. Itu sama totalnya yang ditempuh itu, ibaratnya perjalanannya itu sama. Sampai tujuannya itu sama. Ya, delta H2 adalah X, delta H3 adalah Y, delta H1 adalah W, delta H4 ditanyakan. Ya, ini pindah ke kiri. Jadi X tambah Y min W sama dengan delta H4. Jadi
delta H4-nya ketemunya X plus Y dikurangi W. Jawabannya E. Screenshot dulu. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, reaksi terjadi antara karbon monoksida CO. Ya, ini saya turunkan aja ya. Diketahui delta HF data-datanya. Ini delta HF kuncinya ya. Berarti apabila gas hidrogen dihasilkan sebanyak 11,2 liter STP, delta H untuk reaksi tersebut adalah jadi diketahui delta HF. Kalau diketahui delta HF ini produk, ini reaksi. Jadi delta H-nya itu adalah ya delta HF produk, kalau ada delta HF-nya seperti ini ya, dikurangi delta HF reaksi. Bereaksi. Nah, ini yang produk itu punyanya siapa? Yang produk itu punyanya CO2, H2, dikurangi yang reaksi siapa? CO plus H2O. Kamu masukkan CO2 itu nilai energinya berapa? Minus 394. Yang H2 itu 0. Kalau diatomik, ya saya kasih catatan molekul diatomik itu delta HF itu selalu 0. Contohnya diatomik itu contohnya apa? Misalnya O2, H2, kemudian N2. Nah, ini nilainya selalu 0. Ya, kebetulan ini data diketahui. Kalau nanti biasanya soal ujian itu data ini tidak diketahui. Ya, kamu harus ngerti kalau diatomik itu delta HF-nya 0. Ya, plus 0 dikurangi CO miliknya CO minus 110 ditambah H2O ya minus 242. Jadi min 394 dikurangi ini dijumlah min ya 253. Jadi kalau dijumlahkan ini jadi positif nih. Min 394 ditambah 352. Ya, kita hitung kalkulator ya 394 dapatnya minus 42 kilojoule per mol. Ini belum selesai ya. Ini udah ketemu ininya, tapi hati-hati di sini apabila gas hidrogen yang dihasilkan sebanyak 11,2 STP, kita harus cari mol. Volume STP rumusnya apa? Mol dikali 22,4. Volume SPP-nya 11,2. Mol dikali 22,4. Jadi molnya ini 11,2 dibagi 22,4. Dapatnya setengah mol. Baru kita hitung ya. Ini kan kilojoule per mol. Jadi delta H yang diminta itu setengah mol dikalikan minus 42 kilojoule per mol. Molnya coret, jadi delta H yang diminta itu minus 21 kilojoule. Dah, jawabannya B. Screenshot dulu. Sudah di screenshot semua, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Sama halnya ini tadi, diketahui delta HF-nya, ya, diketahui delta HF pada senyawa berikut ini. Delta HF-nya masing-masing seperti ini. Besar perubahan entalpi reaksi penguraian natrium bikarbonat tersebut adalah berarti ini produk.
Ini reaksi. Berarti delta H-nya adalah, karena diketahui delta HF itu adalah produk dikurangi reaksi. Nah, produknya yang ada siapa? Na2CO3. Jadi punyanya Na2CO3 ditambah H2O ditambah CO2 dikurangi reaksi, hati-hati koefisiennya dikali. Ini kan 2. 2 kali berarti 2 kali. Kalau koefisiennya satu nggak perlu dikali. Karena ini 2 berarti 2 kali miliknya NaHCO3. Karena ada 2 koefisiennya. Berarti kita masukkan Na2CO3. Na2CO3 adalah minus 1130. Ditambah H2O. H2O itu adalah minus 286. Ditambah CO2 itu minus 394. Dikurangi 2 kali NaHCO3 itu minus 950. Nah, ini kita hitung semuanya ya. 1130 tambah 286 tambah 394. Dapatnya minus 1810 dikurangi ya 950 kali 2 itu dapatnya minus 1 sini. Jadi delta H-nya adalah minus 1810 plus 1900. Dapatnya delta H-nya adalah minus 90 kilojoule. Nah, positif ya, sorry. Positif. Karena besar 1500 positif 90 kilojoule. Nah, ini tidak perlu mencari mol karena soal ini tidak diketahui disuruh cari mol. Kalau soal sebelumnya ada 11,2 liter STP. Nah, kalau ada STP ini harus cari molnya baru kalikan mol. Kalau ini tidak perlu ya. Kalau ini tidak perlu karena tidak disuruh cari mol ya. Berarti ini jawabannya ya plus 90 kilojoule saja. Karena tidak diketahui massa, tidak diketahui keadaan STP dan sebagainya. Jadi sampai di sini aja. Kalau yang soal sebelumnya itu karena ada volume STP-nya harus cari molnya baru dikalikan. Dah, screenshot dulu. Udah ya, kita lanjutkan lagi ya soal berikutnya ya. Lanjut. Oke. Diberikan beberapa persamaan termokimia ini, besarnya delta H reaksi untuk ini gimana? Ya. Nah, yang diminta hati-hati ya. Posisi ya. Sesuai ini yang diminta ya. Ini yang diminta. Yang diminta itu persamaannya seperti ini. Posisi C3H7COOH ini ada di sebelah kiri panah. Ini kuncinya ada lihat panah. C3H7COH ini sebelah kiri panah. Padahal di persamaan ini saya tulis persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini persamaan 1, C3H7COOH ini posisi C3H7COOH itu letaknya di kanan panah. Ya, di kanan panah. Nah, padahal yang diminta C3H7COOH itu yang diminta itu posisinya itu di kiri. Berarti ini dibalik. Ya, ini dibalik. Persamaan 1 dibalik. Jadi, jadinya apa? C3H7COOH menjadi dibalik ya. 4C ditambah 4H2 ditambah O2. Nah, delta H-nya ini mula-mula negatif karena ini saya dibalik berarti kasih berubah tanda negatif jadi positif. Positif 125 kilokalori kakal ya. Karena saya balik C3H7COH-nya itu harus di kiri karena sesuai permintaan ini harus ada di kiri, maka ini saya balik ya posisinya jadi
negatif jadi positif. Ininya berubah jadi positif. Terus berikutnya, kita lihat persamaan 2 itu ada 2H2O. Nah, padahal yang diminta ya H2O ini menjadi 4. Ya, menjadi 4. Awalnya 2, sekarang diminta menjadi 4 posisi di kanan. Nah, yang diminta itu H2O-nya itu 4 di posisi kanan. Padahal yang di soal nomor 2, data nomor 2, H2O itu sebelah kiri. Baru 2, berarti kurang 2 lagi. Berarti posisi ini, posisi yang kedua ini adalah dibalik, terus dikali 2. Karena mintanya H2O ini posisinya di kanan. Dibalik, terus dikali 2. Karena H2O-nya harus 4. Yang diminta 4. Ini H2O baru 2, berarti kali 2. Berarti saya kali 2 dan dibalik jadi H22 kalikan 2 jadi 4H2. Ditambah 2O2. O2-nya dikali 2 jadi 2O2. Menjadi H2O-nya kalikan 2 jadi 4H2O. Ya, jadi dikalikan 2 berarti delta H-nya mula-mula positif jadi negatif. Negatif 134, 136 kali 2. Jadi dibalik mula-mula positif jadi negatif terus dikali 2. 136 kali 2. Dapatnya minus 272 kilokalori. Paham ya? Karena dia dibalik positif jadi negatif, terus dikali 2 jadi 136 dikali 2 dapatnya 272 negatif. Terus berikutnya ya, terus berikutnya kamu lihat ya. Di sini CO2-nya ya, di sini CO2-nya sebelah kiri hanya 1. Padahal diminta CO2-nya di sebelah kanan dan jumlahnya 4. Berarti harus dibalik. Ya, berarti posisi 3 ini, persamaan 3 ini dibalik karena mintanya CO2-nya ada di sebelah kanan. Terus dikali 4 karena CO2-nya mula-mula 1, sekarang harus jadi 4. Berarti kalikan 4 dibalik kali 4. Jadi kalau dibalik kali 4 jadi 4C ditambah 4O2 menjadi 4CO2. Delta H-nya mula-mula positif dibalik jadi negatif 94 dikalikan 4 karena dikalikan 4 mintanya 4 ya, 94 kali 4 dapatnya minus 376 kilokalori. Baru kita jumlahkan. Dijumlahkan, kalau ada di kiri panah dan kanan panah sama berarti coret. Misalnya ini 4C ada di sebelah kiri panah. Ini 4C ada di sebelah kanan panah, berarti kecoret habis. Meskipun tandanya ini dijumlah ya, tandanya memang dijumlah, persamaan dijumlah. Cuma 4C sebelah kiri dengan 4C sebelah kanan dicoret karena sama. Mana lagi yang bisa dicoret? Ya, 4H2O, ini 4H2. Ya, 4H2 dengan 4H2 dicoret habis. Terus berikutnya, sebelah ini kan 2O2. Ini O2 saja. Satunya 2, satunya 1. Berarti coret. Berarti sebelah kiri tinggal O2 1. 1O2. Ya. Terus kita jumlahkan. Jadinya C3H7COOH ditambah O2-nya tinggal 1 ditambah 4O2 jadi 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 4H2O. Nah, kamu lihat ini kan, jawabannya kan sama sesuai yang diminta. Ya, sama. Ya, tinggal delta H-nya jumlahkan saja. Ya, tinggal jumlahkan aja itu. 125 dikurang 272, terus dikurang lagi 376.
delta H-nya dapatnya minus 523 kilokalori. Nah, ini jawabannya yang ini. Yang diminta ini. Minus 523 kilokalori. Ya, silahkan screenshot dulu. Jawabannya ini. Dari screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Lanjut. Keadaan standar pembakaran CH2 dan CH4 secara berurutan menghasilkan sekian, sekian, sekian. Perubahan entalpi pembentukan standar CH4. Coba ya. Keadaan standar pembakaran C tambah H2 ditambah CH4 itu menjadi berturut sekian. Entalpi pembentukan CH4. Coba kita lihat ya. Pembentukan CH4. CH4 itu kan berarti C dan H. Bentar. Ini lewati dulu nomor ini soal ini. Ini lewati dulu. Ya, saya lewati dulu ini. Nanti dulu, nanti enggak kamu bingung. Yang ini aja. Besarnya energi ikat HBr. HBr energi ikatnya HBr itu berapa? Ya, kamu lihat di sini energi ikat HBr. Ya, kamu lihat di sini 2 HBr. Ya, tinggal besar energi ikat rata-rata HBr. Ini tinggal jumlahkan aja ya. Ya, tinggal jumlahkan aja. Saya langsung ya. Ini langsung gini aja, nggak usah dibalik. Ini kan bisa saya coret nih. Energi ikat rata-rata HBr. Ini saya jumlah. Ya, ini dengan ini coret. Ini dengan ini sama coret. Berarti 2 HBr menjadi 2H tambah 2Br. Jadi delta H-nya kita jumlahkan, karena ini saya jumlahkan. Ya, 72 ditambah 434 tambah 158. Dapatnya 6 positif 664 kilojoule. Ya, ingat energi ikat itu hanya satu, ini kan dua. Berarti ini saya bagi dua. Ya, ini saya bagi dua. Energi ikat itu harus satu aja. Sebagai dua, jadinya tinggal HBr menjadi H tambah Br. Ya, jadi delta H-nya dibagi dua, positif 332 kilojoule. Nah, yang diminta energi ikat rata-rata HBr. Ya, berarti ini dapatnya positif
332 kilojoule. Silakan di screenshot dulu. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Kamu lihat nilai X dalam diagram tersebut sebesar, kamu lihat arah panahnya. Ini panahnya ke sana, dilanjut ke bawah. Ini panahnya langsung ke bawah. Jadi ujungnya akhir ini, kondisi ujungnya akhir itu ini. Nah, ujungnya awal ini. Ya. Proses yang melewati, ya. Kalau ini yang pertama ini kan langsung satu tahap, ya. Ini misalnya delta H1. Ya, dia langsung dari ujung atas langsung ke sini. Nah, ini delta H2. Ini delta H3. Jadi ibaratnya jalan, kondisi awal itu bisa langsung ke delta H1, ke ujung akhir. Atau lewat delta H2 dengan dilanjutkan delta H3. Jadi total perjalanannya itu sama. Jadi delta H1 itu harus sama. Kalau delta H1 kan jalan pintas langsung. Kalau lewat delta H2 itu ada dua tahap, yaitu delta H2 ditambah delta H3. Itu energi yang lewat jalan pintas dengan energi lewat jalan beberapa tahap itu sama. Delta H1 min 965 kilojoule, delta H2 min 75 kilojoule, delta H3 adalah X. Kita cari X ya, ini pindah ke kiri, min 965 ditambah 75 sama dengan X. Sehingga X-nya adalah ya 965